Sobatkom masih di Ngobrol Pintar dan Inspiratif, garapan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Harian Dwi Kaltim. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang ya di awal bersama Bang Yusuf dan juga Bang Novi, ini terkait mengenai bagaimana sejarah awal mereka berkarir gitu di Belantika Musik. Nah, sekarang ada masih tamu spesial yang belum menceritakan bagaimana sih kisah perjuangan karir musiknya di tanah air ini sejak awal. Kita langsung aja ke Bang Ica ini. Boleh Bang di-share nih sedikit gimana sih ceritanya Bang Ica mulai berkarir dari awal hingga sekarang ini? Dari awal tuh sebenarnya saya cerita dari SMP kali ya. Jadi SMP itu saya sudah punya cita-cita waktu saya sering lihat slang datang, terus power metal datang gitu. Saya di bawah panggung tuh cuma ngeliat gitu. Saya bilang ini cuma dalam hati saya, maksudnya saya tuh sombong, tapi sombong itu cuma buat saya nggak berani ngomong ke yang lain. Saya cuma bilang hari ini kalian ditepuk tanganin begini, besok saya gitu. Tapi saya nggak pernah cerita itu ke orang lain. Nah, sampai akhirnya saya punya kesempatan ke Jogja. Di Jogja di perjalanan pun saya masih bicara tuh kayak sama sungai-sungai, sama daratan, sama apa. Suka monolog berarti ya? Berbicara sama diri sendiri. Ya begitu kurang lebih. Jadi saya ngobrol lah gitu. Saya ngobrol, saya bilang suatu saat saya balik, saya bilang. Tapi saya balik nggak dengan tangan hampa, saya bilang. Saya balik mau insya Allah bawa manfaat, saya bilang gitu. Di Bandara Sepinggan waktu itu juga saya ngomong begitu. Jadi sebenarnya saya bawa diri ke Jogja itu nggak bawa diri saya sendiri gitu. Jadi saya cuma memposisikan gimana caranya tempat kelahiran saya ini dikenal orang banyak gitu. Jadi kemana-mana pun saya selalu pakai bilang saya orang Samarinda, saya orang Samarinda, saya orang Kutai, saya orang Samarinda, saya bilang. Jadi itu yang selalu saya gaungkan kemana-mana. Jadi bahkan tapi ya anehnya waktu itu Yogyakarta yang waktu zaman itu yang lebih menganggap saya zaman dulu gitu. Tapi mungkin karena waktu itu mereka di sini belum banyak tahu kan gitu. Nah, terus cerita yang lain lagi di Yogyakarta pun saya waktu itu ngelihat Jikustik, namanya masih Gecaustik gitu. Saya nonton di bawah panggung, saya cuma lihat band ini bagus nih, tapi band ini nggak akan rekaman kalau nggak sama saya. Saya bilang begitu, tapi dalam hati saya, saya nggak ini gitu. Saya tuh adalah orang yang optimis di tengah ketidakpedean saya. Gitu. Saya orangnya nggak pede, maksudnya di atas panggung atau apa juga nggak selalu pede gitu. Tapi saya tuh orangnya selalu optimis gitu. Jadi disitulah saya menyembunyikan kesombongan saya gitu. Istilahnya begitu Pak ya. Istilahnya begitu. Jadi kesombongan yang berfaedah tapi saya ya maksudnya saya percaya dirinya gitu. Tapi saya nggak pernah mau menunjukkan saya tuh ini gitu. Tapi saya yakin aja gitu. Dan benar waktu itu saya diminta saya tuh ngumpulnya sama anak-anak Sila dulu, Sila Geng. Dulu namanya bukan Sila Geng gitu. Saya ngumpul Eros, Sakti sama Anton itu sering main ke rumah saya dulu di sama Adam di Jogja. Pagi datang pulang sore gitu, kamar sudah kayak kapal pecah, makan di sana segala macam. Jadi nonton DVD baru, VCD waktu itu ya, nonton konser di Purple segala macam. Setel kaset waktu itu. Terus Adam nggak bisa main buat mau ke Bali gitu ya, bisa bantuin nggak? Saya bilang ayo. Begitu saya manggung sama Sheila, ternyata Jikustik main juga. Nah, Jikustik waktu itu lagi cari pemain bass yang bisa nyanyi. Kebetulan di sana saya nge-backing. Mereka sudah inilah ini gitu. Bener aja, setelah itu saya manggung lagi dengan band yang lain. Dan saya di sana nyanyi juga sambil ngebas gitu. Udahlah kita iniin aja gitu. Ya akhirnya singkat cerita gabunglah saya sama Jikustik. Nah begitu gabung dengan Jikustik pun saya cuma mikir ini kemarin kan saya bilang band yang nggak akan rekaman kalau nggak sama saya gitu. Dalam hati saya kan gitu. Singkat 2 tahun tapi Mbak 2 tahun itu saya kita tuh main di kafe gitu. Mini cafe itu bukan, sebenarnya saya juga agak saya punya penyakit asma segala macam. Saya agak susah kalau tengah malam banget segala macam. Cuman memang karena waktu itu kebutuhannya kita memang pengen rekaman. Dan saya juga waktu itu meyakini saya akan rekaman sama mereka. Akhirnya saya sanggupin main di cafe itu dan cari uang untuk
bikin demo. Nah untungnya ada studio di Jogja itu namanya Blast Studio. Blast Studio itu yang sering ngasih naik koyoran duit rasa anu lah, rasa sungkan, sini aja katanya, nggak apa-apa gitu loh. Nanti setelah bulanan kita gajian, kita nggak terima ya nggak apa-apa, ya udah bayarin ke sana. Singkat cerita lagi, kita main lah waktu itu di kita bikin indie gitu, kita masukin ke Jeronimo waktu itu, Jeronimo FM. Dan di Jeronimo FM itu ada demonya Jikustik, ada demonya Dizzy, saya sebagai vokalis juga saya Eros, si Aditnya Jikustik itu di dalam satu band itu ada demonya Silon Seven juga. Jadi 3 band di situ saya masuk semua gitu. Jadi setelah itu kita ke Jakarta tuh, kita coba tawarin dan ditolaknya berapa kali itu Mbak. Perjuangan saya naik kereta ekonomi segala macam ya, terus naik motor dari Ciracas ke Mangga 2 sampai sana cuman nggak ketemu orangnya, terus habis itu dijanjiin label, dijanjiin artis tuh sering banget gitu. Terus akhirnya kita udah kita yakin nih demo kita bagus, kita kasihin. Begitu dikasihin pun label bilang, kalian bikin demo begini ya, harusnya begini dong, didengerin. Ya saya nggak sebutin namanya, tapi artis ke top lah gitu. Gini dong bikinnya. Iya ya, kita kalah jauh. Ya akhirnya pulang lagi bikin lagi, dan bolak-balik banyak itu. Berarti jatuh bangunnya ya Bang Ica. Lumayan Mbak, belum lagi proses penciptaan lagu itu juga saya ingat banget dulu, saya nggak sebutin namanya juga, salah satu tokoh nasional. Jadi waktu itu saya menuntut hak saya karena belum dibayar tapi udah rilis lagunya gitu. Saya bilang saya minta dong lagunya, advance royalty saya bilang. Saya udah titip loh, dia bilang. Enggak ada, saya nggak pernah terima, saya bilang. Yaudah kamu minta berapa, dia bilang. Saya bilang sekian gitu kan. Dia langsung ingat ya, dia bilang. Pencipta lagu tuh ada kelas A, kelas B, kelas C, dia bilang. Kelas A itu Ahmad Dhani, Baby Romeo, terus Melly Guslo. Kedua itu ada si temenmu itu, si Pongki katanya. Terus ada siapa. Yang C itu sini. Nah kamu itu masuk kelas yang mana? Digituin saya Mbak. Jadi diremehkan gitu ya. Aduh, saya langsung. Cuman dalam hati saya, kalau saya ini kesini tuh sesuai dengan niat saya tadi kan. Saya kesini tuh nggak cuman bawa diri saya sendiri. Kalau saya emosi, saya nggak, ya sudah habis di situ aja gitu. Akhirnya ya saya bilang, Mas saya nggak tahu saya di kelas apa gitu. Cuman saya dikasih sama Warner dan waktu itu Sheila Majid yang pakai. Saya bilang segitu, saya bilang oh ya udah kalau gitu ditutup, dan nggak negur saya kalau ketemu atau segala macam. Begitu sampailah saya bikin lagu buat Aku Bukan Untukmu buat Rosa, tiba-tiba dia telepon lagi, Cak lagumu apik banget gitu. Ya udah makasih Mas gitu. Ya udah akhirnya saya sempat ikut publishingnya dia lewat lagunya saya yang di BCL itu Aku Tak Mau Sendiri gitu. Dan ya sampai inilah, artinya sampai sekarang ini gitu. Dan bahkan ketika saya pun akhirnya keluar gitu, saya juga nggak bisa meskipun saya udah pindah ke sini juga, saya juga sudah punya niatan sesuai dengan janji saya harus jadi manfaat. Makanya sekarang ini juga saya ngumpulin anak-anak Samarinda yang mau ayo yang punya semangat berkarya atau segala macam. Makanya saya terima juga tantangan dari Bang Yusuf, masuk Papri mau gitu. Saya bilang kenapa enggak, kalau nggak ada kalau masuknya saya bisa buat manfaat, kenapa enggak kan gitu. Jadi akhirnya ya alhamdulillah sekarang ini juga ada banyak teman-teman yang sudah mulai semangat bikin karya segala macam. Perkara laku apa enggaknya itu kan urusan rezeki, yang penting berkarya. Saya sepakat dengan Bang Novi bilangnya harus berkarya terus ya Novi gitu. Jadi makanya sampai sekarang pun seumur segini pun saya masih berkarya juga gitu. Terakhir juga alhamdulillah saya masih bolak-balik juga ke Jakarta bulan kemarin sebelum Lebaran. Saya masih kerjain, ada satu artis baru namanya Aldif dari Dumeka Record gitu, dan insya Allah akan rilis sebentar lagi gitu. Berarti sekarang juga masih banyak sekali karya-karya Bang Ica yang belum keluar nih ya?
Yang belum juga masih banyak, Bang, lagu saya masih banyak, Bang. Ya, luar biasa perjuangan Bang Ica juga, Bang Novi juga. Nah, kalau ke Bang Yusuf nih, kan tadi YK Band itu mengusung jazz ya, dan juga dibalut dengan kemampuan etnik. Nah, Bang Yusuf sendiri nih bisa belajar memainkan sampai ini belajar atau gimana nih, Bang? Ya. Jadi, atau memang tertarik dengan sampai? Namanya kita musisi ya. Sama kayak Ica tadi, saya juga bermain musik dari SMP kelas 1. Belajar main gitar, tergabung dalam beberapa band yang ada di Samarinda, pernah main di mana-mana. Saya sangat tertarik dengan yang instrumen yang namanya gitar, termasuk sampai ini. Nah, dari situ saya mulai saya lupa antara SMA sama kuliah tuh saya suka main sampai. Jadi saya belajar sampai. Nanti kalau ada saya ke satu daerah kayak di Pampang atau di mana, saya memperhatikan orang-orang tuh bermain sampai. Nah, yang saya tangkap tuh apa sebenarnya? Bukan main sampainya, tapi saya mempelajari licknya itu, logatnya itu. Jadi kalau kita berbicara nih, bagaimana kita bisa masuk di kalangan orang Jawa dengan logat Jawa, masuk di kalangan orang Kutai dengan logat Kutai, masuk di kalangan orang Sunda dengan logat Sunda. Nah, itu yang saya pelajari. Kalau untuk mempelajari sampai kan saya bilang tadi sama ya, artinya solmisasinya itu sama dengan pentatonik. Hampir seluruh dunia itu mempunyai basic pentatonik, tapi licknya itu yang susah, logatnya itu. Nah, itu yang kalau kita bermain sampai tidak dengan logat yang benar, itu yang tidak bukan sampai namanya. Nah, ini yang saya tertarik untuk didistribusikan ke gitar tadi, supaya gitar ini walaupun dia elektrik gitar, tapi dia bisa menghasilkan suara itu mirip sampai, kemudian dikasih dengan efek gitar yang bagaimana, jadi dia mempunyai ciri khas sendiri. Nah, itu bukan hanya sampai, sebenarnya saya juga belajar gambus. Iya, musik-musik tradisional gitu ya, Bang? Iya, belajar banjo itu. Namanya kita gitaris ya, pasti tertarik ingin mempelajari itu gitu. Cuman memang kalau saya boleh nimpalin sedikit, karena Bang Yusuf ini dia belajar sampai gitu, menurut saya memang sampai ini adalah alat musik tradisional yang kita nggak pernah habis, nggak pernah hatam. Kalau yang lain kita bisa hatam. Bener. Kalau sampai itu nggak pernah hatam, Mbak, karena dia nanya terus sampai mana. Gitu. Bener juga. Bisa aja deh Bang Ica. Iya. Belum sampai memang. Sampai, Mbak. Jadi sampai mana nih Bang Yusuf? Ya, saya minum dulu ya, Pak. Iya, silakan. Sampai betul kata Bang. Iya. Jadi itu. Nah, sampai sendiri saya bilang tadi banyak subnya. Nih ada yang pentato. Dia menggunakan, kalau saya boleh bilang istilah musik disederhanakan, itu menggunakan pentatonik minor, itu yang punya Kayan. Kemudian pentatonik mayor itu yang punya Dayak-Kenyah. Kemudian ada yang menggunakan diatonik, itu yang suku Bahau. Nah, itu yang harus kita gali terus, yang harus kita gali. Nah, di musik kami YK ini saya bisa menggabungkan ke semuanya itu gitu loh. Ya, jadi kita bisa gabungkan. Kebetulan saya ada memberikan video klip tuh. Nah, di situ sebenarnya lebih ke sampai itu dimainkan lebih smooth, lebih ke pop lah. Nah, kebanyakan orang nih belajar sampai. Kalau saya bikinnya kan terbalik nih. Sampai kita mainkan jazz. Nah, kebanyakannya yang belajar nih ya, dia main sampai tapi lagu-lagu yang di cover. Nah, misalnya lagu siapa nih dimainkan, kayak kita main gitar akustik, mainkan. Nah, itu seperti itu. Tidak salah juga, itu bagus menurut saya. Justru easy listening, orang lebih suka mendengarkan itu daripada sampai saya. Karena mungkin familiar dengan lagunya seperti itu ya. Kalau sampai saya itu pasti orang mikir ini nadanya kemana, terus chordnya kemana ya kan, pasti mikir kan. Nah, tapi pasarnya kita bukan yang ke sini, kita memang arahnya yang ke sana. Kalau saya memainkan yang biasa saja, itu pasti semua orang bisa memainkan seperti itu, gitu. Tapi kalau saya memainkan yang tidak biasa, nah ini akan menjadi satu karakter dan bisa menjadi salah satu khas kita gitu loh, bahwa YK itu adalah seperti itu. Ya, nanti Sobatkum juga bisa melihat ya tayangan sedikit mengenai bagaimana kemampuan dari Bang Yusuf ini bermain sampai seperti itu, Bang ya.
Jangan kemampuan, nanti kalau kemampuan kemampuan loh Bang, nggak semua soalnya bisa mampu gitu ya. Nah untuk Bang Umar nih, Bang Novi Umar, ya. Kalau misalnya banyak sekali tadi ya perjalanan dari awal karir hingga sekarang ini. Nah, suka dukanya apa nih Bang? Terutama ini sekarang kita kan menghadapi pandemi COVID-19 ini, bagaimana nih Bang? Suka duka di tengah pandemi berarti yang gak usah ngomong ke belakang ya. Karena kalau ke belakang samalah saya sama Bang Ica juga sama. Banyak jatuh bangunnya seperti itu ya. Kalau ngomong di tengah pandemi, awal-awal pandemi memang kerasa banget ya. Sebenarnya sih bukan hanya dari pandemi, dari 2013 atau berapa saat sudah tidak ada lagi kaset, CD, RBT. Nah itu juga sudah mulai salah satu tantangan ya. Ya musik itu sudah mulai apa ya? Jadi kayak insan-insan musik tuh hanya berharap di on air saja gitu kan. Jadi saat mereka live manggung dan segala macam. Jadi kalau untuk penjualan kaset CD susah karena memang bajakan di mana-mana. Apalagi juga RBT juga saat itu banyak yang bermasalah. Jadi pendapatan mereka untuk di musik agak susah. Nah sejak dari itu sih, dan kemudian masih ada live atau mereka saat perform di atas panggung gitu. Nah setelah pandemi itu benar-benar kerasa semuanya nggak ada. Nah cuman memang kalau untuk mensiasatinya, saya ini memang tipikal orang yang suka mencoba banyak hal ya, termasuk kayak yang di tengah pandemi kemarin. Saya juga tetap ngajakin beberapa YouTuber Samarinda nih, kayak Tika Ola kemarin saya ajakin bikin lagu dan sambutannya luar biasa dan pendapatan juga luar biasa. Kemudian sebelumnya juga saya sama Julak Atuy bikin lagu pakai bahasa Banjar Samarinda. Yang ternyata bukan hanya di Samarinda, di Kalimantan yang lain juga yang serupa, bahasanya serupa kayak Kalsel, Kalteng. Itu mereka juga appreciate gitu. Karena memang sosok Julak Atuy juga yang memang dikenal sama mereka, dia seorang konten kreator komedi yang juga banyak disukain karyanya dan jadi sebenarnya sih kalau saya sih berusaha di tengah kesulitan apapun yang bisa kita lakukan. Saya bukan tipikal orang yang hanya bekerja sama dengan musisi saja, enggak. Siapapun yang bisa saya akan kerjain nih gitu. Kayak yang baru-baru kemarin bahkan saya ngajakin teman-teman saya yang satunya stand up komedi bikin lagu tentang nasi kuning iwak haruan. Jadi memang dan itu akan sekarang kita cari duitnya kasarnya di YouTube saja gitu. Kalau saya cari duitnya di YouTube saja dan apa yang bisa kita lakukan untuk kota kita gitu. Dan beberapa lagu-lagu dengan yang lain juga tetap masih dilakukan dan memang saya sih pengen bikin local pride. Local pride itu jadi benar-benar orang Samarinda yang saya ajakin bikin karya. Ayo kita dari Samarinda kita bisa menginvasi Indonesia gitu loh. Sekarang kan sekarang kalau kita lihat yang menginvasi kita tuh banyak, beberapa waktu yang lalu tuh lagu-lagu Timor ya kayak Papua gitu kan banyak sekali itu disukain. Saya bilang Samarinda juga sebenarnya bisa lah, saya bilang. Tergantung bagaimana kita, dan saya tipikal orang yang selalu mencoba banyak hal dalam hidup ini. Jadi saya cobain aja. Tapi kalau menurut Bang Novi sendiri, perbedaan yang paling dirasa menciptakan sebuah karya sebelum pandemi sama setelah pandemi ini apa? Nggak ada sih, nggak ada bedanya karena sama-sama di studio kan. Cuman bedanya ya kemarin kalau misalnya agak susah untuk keluar. Tapi kan kalau alhamdulillah sih di Samarinda masih tidak terlalu ya ketat, tidak ada lockdown, masih bisa berkarya di mana saja gitu. Kemarin yang 2020 saya sempat nggak ada masukan apa, tapi alhamdulillah nih ada banyak kerjaan kayak jingle Bangkal Tim Tara kemarin saya ya alhamdulillah juga, dan ada beberapa proyek-proyek yang saya kerjakan. Jadi sebenarnya saya bilang imbas dari pandemi bikin saya malah produktif. Jadi saya lebih banyak di rumah dan begitu dapat lagunya langsung ke studio dikerjain sama teman-teman yang lain, support system saya dan ya jalan saja gitu. Jadi memang sebenarnya sih kalau di tengah pandemi atau tidak sih semuanya sih akan lari ke digitalisasi. Makanya tinggal kita bagaimana kiat-kiat kita untuk bisa diterima dengan baik di era digital ini gitu. Ya, jadi sebenarnya ada yang COVID ini bukan hanya hal negatifnya aja ya Bang ya yang diambil, tapi karena kalau kita berpikir negatif terus kita nggak akan pernah pasti kita akan jadi ya udahlah gara-gara COVID ya gitu ya. Kalau saya enggak ya COVID biarin aja karena kita disuruh hidup berdampingan kan. Iya, benar. Ini endemik bukan pandemi lagi tapi endemik. Jadi akan selalu ada terus sampai jadi ya udah. Jadi kita memang harus tetap
harus tetap jangan sampai jadi mandek sih kalau saya sih gitu. Ya baik Sobatkom, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi bersama Bang Ica, Bang Yusuf dan juga Bang Novi Umar, tetap di Ngobrol Pintar dan Inspiratif setelah pesan-pesan berikut ini.